bermain di tangan Bigetron Alpha. Wah, ini Reset, dia nih. reset, Wah. reset. Yang di rumah reset. Itu satu kata penting. Untuk Palar Team reset. Yang di MPL Playoff Arena reset. Karena kita akan memulai sesuatu yang baru. Aku juga. Kamu udah mulai sadar? Udah. Anteng banget nonton kayak di rumah gue lihat. Ya. Oke, kita berbicara draft lagi ya sekarang. Terisla Oke. di ban, Baxia di ban. Jatuhnya sekarang bisa jadi Fredrin-nya malah ada di tangan dari teman-teman Bigetron Alpha. Ini sesuatu yang baru sih. Bigetron, Coach Aldo sepertinya menyiapkan senjata rahasianya di game ketiga. Ya, dan mereka first pick. Ingat, mereka ketika berada di first pick, win rate-nya tidak sebesar ketika berada di second pick. Berbanding terbalik malahan dengan Rebellion Zion. Rebellion Zion itu lebih sering menangnya pada fase first pick atau blue side di sebelah kiri. Sehingga ini yang akan sedikit membedakannya Cimomo dan juga Ranger Emas. Bahwa first pick bisa jadi elemen of surprise juga bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Ya. Nah sekarang Rebellion mereka udah mulai kebingungan. Kira-kira siapa yang akan diamankan untuk meng-counter nantinya first pick yang dia pick oleh Bigetron. Oke, Ranger Emas, Tapi- Rebels kayaknya udah ready di sana. Tapi gue bangga sama Rebels dan Biget Troopers. Mereka benar-benar support. Mari kita mulai. Rebels! Mana tepuk tangannya Rebels? Wah, sambil menyanyi. Sekarang Biget Troopers siap ya Biget Troopers ya? Biget Troopers, mana tepuk tangannya? Luar biasa. Gila, kedua belah tim punya support system yang gak pernah berhenti dukung mereka apapun yang terjadi. Dalam Ini kali dia. match point aja lihat Rebels masih bener-bener Rebels. bernyanyi untuk tim kesayangannya. Masih bernyanyi, masih semangat. Ini dia. Super fans MPL Indonesia. Nggak pernah kenal kendor dan bahkan yang di rumah. Walaupun yang belum berkesempatan hadir. Gua harap suatu saat nanti kalian bisa hadir untuk mendukung langsung tim idola kalian. Wah, Pakito yang biasanya masuk ke dalam most band dari Rebellion Zion Iya. sekarang dipick oleh Bigetron Alpha. Karena opsi hero-nya terlalu banyak. Melepaskan satu Valentina ini kepada Moreno kayaknya bukan opsi yang bagus deh. Bukan jalan yang terbaik Bukan jalan sih. yang terbaik. Apalagi sekarang Novaria udah mulai muncul. Dengan hadirnya Fredrin, Novaria ini bisa menuju ke arah Auditizi. Dan aku merasa Auditizi untuk kendali tim fight-nya. Ketika dia yang membawa Novaria, ini beda banget. Iya. Dan ini akan bisa jadi satu hero yang menentukan bagaimana nantinya setiran tim fight dari Rebellion Zion menuju ke early to late game-nya. Wah, entah kenapa ya. Ketika tadi ada kamera menuju ke arah Super Ken, aku ngerasa kayak Super Ken seakan-akan ingin memberitahukan kepada kita semua kalau kita adalah Bigetron yang kuat seperti di preseason. Wah, pre-season. Mereka ingin membuktikan kepada kita semua bahwa Bigetron itu adalah sang robot yang tidak mudah untuk konslet. Tapi kali ini dia bahkan yang pakai Kadita yang bikin bisa dia konslet. Dia amankan terlebih dahulu. Benar kata Momo Chan, dia amankan terlebih dahulu. Ini menurutku yang perlu dibahas juga. Bagaimana ada satu missing piece yang benar-benar kelihatan dari regular season ada, tapi di playoff baru ada sekarang. Kadita Ya, gak di-ban loh dari tadi. Dan sekarang baru muncul, entah nantinya akan diamankan untuk Moreno. Ya. Atau bahkan untuk Super Key. Yang penting sekarang hero power adalah kunci untuk di game yang ketiga. ketidakpopuleran Kadita selama meta support sudah mulai happening, ini Ya. yang ngebuat Kadita sudah mulai terlupakan. Karena dengan Florin damage-nya jadi nggak maksimal. Betul. Masalahnya sekarang udah ada Franco, jadi Florinnya kayaknya nggak bakal bisa hadir. Ya. Hanya saja early pressure Wah. yang harus dicari sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Wow. Dan ini dia, Tahta, Raja, dan Alpha. Selain tim Onyx dan RRQ, Bigetron Alpha adalah kontender lainnya yang tidak pernah absen di babak playoff MPL Indonesia sejak dimulainya franchise league. Dan ingat, Wow. Bigetron pernah menyentuh sampai di babak grand final Di bertemu season yang dengan ke-7. EVOS Iya, Legends. hampir. Hampir Satu bahkan. langkah lagi mengukir sejarah. Dengan skor 4-2 ya. Tapi sayang sekali, waktu itu kehadiran pahlawan Luminer berhasil meredam keganasan robot di Dan season gak itu. cuma itu, season pertama dari mantan Bayi Macan Versik. Iya. Aku harus bilang iya. itu mantannya loh. Iya, Benar. Dan tidak bisa melupakan bagaimana first season dia yang benar-benar memukau. dan bahkan itu bukan hanya mantan Bayi Macan, sekarang jadi tuan muda. Sekarang sudah Tuan jadi muda. tuan muda. Betul, tapi membuang Yuzong menjadi pilihan tentunya Wah. untuk menutup potensi dari Cars. Oke, Cimomo, aku hold sedikit lihat bagaimana serunya Rebels
dan juga Bigen Troopers yang kali ini ada di playoff arena dan sedang bermain dengan satu buah senternya. Iya, bahkan di atas, tribun atas juga ada satu Oh iya tuh, ada tuh. Wow, Wih, luar biasa. Keren sekali. Lihat, Oh, lihat itu juga ada teman-teman. tuh. Lihat teman-teman di layar kaca kalian, inilah dia kekompakan dari masing-masing pendukung tim yang sedang bertanding. Ya, karena ini bisa jadi penentu hidup dari Bigetron Alpha. Kita melihat Uranus juga ditutup. Yang kalau kita sebenarnya di game kedua sudah sempat membahas Cars. Selalu kuat dengan landing jauhnya. Dan potensi landing jauh bisa aja dimainkan kembali oleh Rebellion Zion. Mengingat game kedua, Bigetron mereka membawakan metode split push yang dimana Cars nggak punya hero landing jauh. Oke, sebentar. Kita sudah melihat ada 4 hero yang muncul. Semuanya lini depan, hanya akan ada satu saja, yaitu Novaria. Hanzo pernah dibawakan oleh Super Ken berhadapan dengan Fredrin ketika kita berbicara untuk last season. Untuk sekarang, apakah dengan Hanzo akan muncul kembali di tangan dari Super Ken? Wah, Dengan early pressure yang sangat kejam dan satu tanker hero lagi untuk membadani hal tersebut. Lolita masih ada. Wow. Walaupun Minotaur dan juga Atlas di ban, jangan lupakan masih ada Kufra. Terlalu banyak hero yang dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi mereka main safe, mereka main Akai agar lebih secure di area dari lore-nya. wah, aku suka sih pick Akai ini untuk Ki dan Sorizo akan memainkan Grok sama seperti dengan pergerakan yang cukup. Apakah akan begitu atau jangan-jangan Grok Kadita mid lane Romer Wow. yang tempo bermainnya cepat dengan Aku- wild charge dan raw wave-nya. Karena Pakitonya ini juga fleksibel. Yes, aku setuju. Oke, sementara kita melihat garda depan yang kuat untuk sisi Rebellion Zion. Mereka punya efek sisi yang banyak loh. Fredrin dengan adanya efek sisi Town dan juga adanya Franco yang memiliki Bloody Hand. Wow, wow. Cloud wow. gak sih? Cloud gak sih? Cloud kah untuk bermain front to back atau Beatrix? Atau Bruno tetap menjadi pilihan. Single target critical damage yang sangat mematikan ditambah dengan stacking up yang harus menyentuh angka 10 agar critical damage dan attack speed-nya akan sangat-sangat lebih diunggulkan. Bigetron mereka kuat banget sih untuk early-nya. Mereka punya Pakito, mereka punya Kadita. Pasti offensive play-nya sangat mengerikan sekali. Grok dan juga Kadita yang sering banget bermain dengan tempo permainan 12 menit saja dan itu tujuan dari Bigetron Alpha. Sementara di Mereka sisi- sudah membawa game ini lama banget di Betul. game yang kedua. Mereka ingin menghancurkan di game yang ketiga. Dihancurkan dari arah early-nya dan Rebellion. Mereka harus memaksimalkan efek sisi yang mereka punya untuk menahan pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Match point di tangan Bigetron Alpha. Tapi Rebellion Zion masih memiliki satu asa terakhir. Mereka harus do or die. Kali ini EPL Playoff minta tepuk tangannya. Let's go. Kita menuju ke dalam Land of Town. Match point di tangan Bigetron Alpha. Game yang akan menentukan hidup dan mati dari Rebellion Zion. Apakah Bigetron akan kembali mencetak skor 3-0 perfect di Wow. babak playoff? History repeat itself. Apakah akan terjadi sama seperti di season atau musim yang ke-10? Dan ini dia early pressure dari Bigetron Alpha yang ingin mereka perlihatkan. Sebuah gerakan yang sangat-sangat flawless dari Super Key dengan satu barriernya di early game. Dan menutup, membuat Purple Buff-nya harus muter-muter di depan sana. Sama satu, jangan lupa Audi TZ pernah membuat momen yang benar-benar sangat mengerikan dengan Franco-nya. Dia bisa membalikan keadaan dan bahkan di depan sana untungnya flicker Swallow Oke. out of nowhere hampir terjepit dengan barir 1x24 jam yang tidak junior. Membuat para pasukan dari Rebellion Zion harus mengeluarkan flickernya kali ini, Profesor. Tentunya itu menjadi satu buah portal yang begitu baik dari Super Key. Invade. Dan memaksa Swallow membuka satu buah flicker. Dibalikin keadaannya dan bahkan bisa dibilang kali ini Vincent tidak memiliki retribution dan bahkan dibalik sana Super Ken mendapatkan retribution. Vincent terperangkap tidak bisa pulang. Super Sorizo bakal coba untuk membuat chaos di depan sana, tertahan sedikit dan bahkan Astral Recall-nya juga masih belum terlalu impact. Membuat Super Ken mendapatkan satu poin kill dan Audi TZ terpaksa mau nggak mau harus flicker. Wah. Udah coba dibantu dengan Cars tapi tidak ada Primal Ward. Jadi dia tidak memiliki damage dan dua flicker. 3 bahkan dengan Mahal Swallow loh. juga. Mahal
hitungannya 3 flicker yang sudah dibuang oleh Rebellion Zion. Dipaksa oleh Super Ken, setidaknya ada satu pertukaran yang mahal dari sisi Rebellion Zion. Ini udah purple buff di invade, 3 flicker digunakan. Team fight di Turtle, aku bilangnya sih Bigeron Alpha 60% bisa leading di sini posisinya. Bisa leading. Oke. Dan Dan kita ini- bakal melihat di mana mancing mania dari Auditisi ke gagal. Turtle. Turtle-nya juga di depan sana. Kita lihat dia dapetin Super Ken. Dan ini agak berbanding terbalik dengan adiknya 2 game dengan perfect Turtle di tangan Rebellion Zion. Itu makanya yang berbeda ya. Iya. Dengan Grok dan juga Kadita yang early gamenya nabrak banget. Ini yang tadi mungkin kita udah sempat lihat lah ya Be, dari sisi draftnya. Gimana Bigetron Alpha mereka mau menunjukkan kalau ketangkasan mereka di preseason itu belum tumbang, belum padam sampai sekarang. Oke, tapi ada sesuatu move yang sangat mahal sepertinya. Tidak Oke, terdeteksi. tapi lihat out of nowhere, Watchers dikeluarkan menuju ke belakang dengan ada rough wave. Lihat gagal menenggelamkan dan mancing mania mantap. Belum tidak ada sama sekali di sini. Dengan Bloody Hand balik itu semua Steve. Hampir mendapatkan High Samur. One last hit, High Samur tertiktan. Tapi sayang sekali double kill di tangan dari Vincent. Perubahan rotasi terjadi dan bahkan Rebellion Zion yang kali ini mengungguli dari segi goldnya. Sepertinya terlalu dive ya tadi Prof ya. Iya, terlalu dive dan High Armor untungnya belum selesai dengan satu Husklaw. Dia baru selesai Husklaw-nya ketika dia tumbang. Kalau tadi ada Husklaw, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Early game dari Bigeron Alpha yang menurutku terlalu menabrak tanpa mempertimbangkan counter setup dari Rebellion Zion dengan Swallow yang terlalu cepat rotasinya menuju ke arah gold lane. Terkadang nyaman tanpa adanya kalkulasi yang sempurna juga ini bahaya sih Ya, untuk dan- Bigetron. Dan bahkan di depan sana karena Super Moreno kali ini mau tidak mau harus menggunakan Ravage-nya untuk defensif. Tidak ada lagi Breath of Ocean Oddity membuat dia langsung diretribution oleh Vincent. Dan di depan sana para pasukan dari Rebellion Zion mereka untungnya terdinai rotation dengan adanya Super Kane. Dan sepertinya dari Vincent juga udah mulai menjawab sih. Pergerakan agresif yang dibawakan sama Bigetron Alpha. Kalau bisa dibalaskan dengan adanya efek Town dan efek sisi lainnya yang dimiliki oleh Rebellion Zion, mereka akan coba hal tersebut. Karena mereka tahu Bigetron Alpha mereka suka banget untuk terlalu overdrive masuk ke area turret yang dimiliki oleh pemain Rebellion Zion. Bentar, aku penasaran. Menit 4 sekarang soalnya Shiva udah bergerak ke area mid lane. Apakah ini akan menjadi pertanda permainan dua roamer akan dipertunjukkan sama Bigeron Alpha? Oke, sama kalau tadi ngomongin sama Momo-chan, dia terlalu dive in, terlalu obsesi menuju ke arah dalam objektif. Iya. Tuh netral kayak turret ataupun turtle seperti ini. Ini bahkan bus-bus juga, mereka terlalu overextend sih. Dan Kas jangan sampai tertinggal di seorang diri depan sana. Moreno masih coba untuk mempertahankan kirinya. Dan bahkan adu retribusi yang akan terjadi, nampaknya Walter Seven K dari sosok Super K berhasil memberikan turtle yang kedua untuk para Bigetron Alpha. Dan bahkan ini membuat dari Super Key tidak ada yang tumbang sama sekali. Super Ken terperangkap, no heaven speed. Dan Momok Bro berhasil mendapatkan satu poin dan 2. CPS coming up. Hammer menjadi pilihan utama. Perbandingan satu level sangatlah berarti. Tapi sayangnya baris 1 kali 24 jam tidak berarti. Karena Hammer berhasil melewatinya. Wah. Berhasil lompat gala. Hampir mau dizoning oleh Moreno dan juga Ki, namun sepertinya dengan satu buah barrier yang memang sempat dilepaskan oleh Super Ki, membuat si V jadi mau nggak mau mereka gak mau terlalu maksain untuk bisa numbangin High Samur. Dan siapa sangka 3 players terjebak dalam Breath of the Ocean. Nafas dari lautan yang bisa memberikan efek knock up airborne. Oh, dan bahkan tidak bisa dihilangkan dengan Tafus juga. langsung kena rough wave, ditenggelamkan Profesor Di tengah kami. 3-3 Iya. pemainnya loh. Iya. 3-3-nya masalahnya. Iya, dan bahkan itu mungkin bait dari Super Ken. Itu dia. Baitnya dijawab dengan sangat amat sempurna oleh Rebellion Zion, tapi dibalikan dengan sempurna juga oleh Bigetron Alpha. Oke, early pressure yang lagi-lagi berjalan untuk teman-teman dari Bigeron Alpha. 3.000 gold leading. Wow. Plus bottom lane-nya pecah gara-gara satu sosok Fakito. Rotasi yang dilakukan sama Kars tadi ternyata tidak menimbulkan efek yang begitu positif bagi Rebellion Zion. Oke, langsung swing dari audience prediction di depan sana. Dari Super Ken berhasil mendapatkan orange buff. Vincent yang kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Santai bro dikeluarkan oleh Super Ken. Barir kali 24 jam gini, portal yang telah dibuka oleh Super Key tidak berhasil menutup permainan dari para pasukan Rebellion Zion. Iya, dari Super Ken. Seberapa pedenya Super Ken. Karena dia tahu, dia percaya ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang dimana mereka akan bisa memberikan coveran yang baik kalau memang sesuatu terjadi ke arah Super Ken. Oh, bahkan Kompensasi itu selalu ada di sisi dari Bigetron Alpha. Oke, bahkan di depan sana Super Key akan coba membuka badan. Heavy crossbow standing dan terbang one charge.
bersama dengan Rafe mencoba untuk menutup karena Vincent menerima gaming is real. Di depan sana Vincent akan coba dimakan. Masih coba untuk bertahan. Apres wardnya Fernate. Tapi langsung ada Turtle di sana menyelamatkan Super Key. Tapi tidak terlalu lama. Langsung satu maksimal yang mantap. Dan heavy spin. Double heavy spin for Super Cat. Berhasil membalaskan 2 utang dan bahkan 3 poin kill yang didapatkan Rebellion Zion. Itu berkat dengan satu buah Iron Hook dari Audi TZ juga, Prof. Itu adalah sebuah Iron Hook yang malah membantu pergerakan dari Super Ken dengan heavy spin-nya barusan. Dan bahkan untuk sekarang Guardian Helmet sudah ada di tubuh dari Super Ken, memperkuat dia untuk setup di Lord selanjutnya. Perfect Turtle sekarang ada di tangan dari Super Ken dan membuat nantinya Moreno dengan Genius One akan jauh lebih kejam dengan raw wave-nya. Ini akan ada elaborasinya untuk early game. Dan sekarang dengan satu Silent Rob, kayaknya ini bakal membuat Super Sorizo makin lebih pede untuk melakukan flanking. Lihat bottom lane-nya, sudah terbuka dengan sangat-sangat luar biasa, dipaksa oleh Super Sorizo dengan split push-nya. Ya karena di sini Super Sorizo benar-benar dilepas sama Kars. Kars harus bantu tim fight. Dan Heisa Amor di sana menjagain sosok Super Sorizo dan dia udah melakukan yang terbaik. Lihat, 1 poin kill didapatkan oleh Heisa Amor atau seorang Super Sorizo, Momo-chan. Iya, dan masalahnya sekarang Rebellion Zion mereka kayak seakan-akan gak dikasih nafas. Karena nafasnya berada di Super Moreno. Breath of the Ocean yang begitu selalu on point dari Super Moreno. Meskipun kita ngeliat combo yang terjadi ya dari Super Key dengan satu buah wild charge-nya. Tapi lihat Iron Hook-nya. Mancing mania mantap. Tapi gagal, tapi nampaknya Vincent dapat sana heavy crossbow, standing dan terbang dari CV. Benar-benar berhasil menyelamatkan dirinya daripada permainan Rebellion Zion, tapi mereka harus respect dengan damage dari Sway Low. Terlalu sakit dan lihat Super Ken mendominasi dengan 2 level di atas Vincent. Ini berkat invasi jungle-nya gak berhentiin TZ dari Big Wah, Alpha. gak cuma itu sih, bagaimana early pressure mereka yang memakan Vincent berkali-kali. Bikin Vincentnya recall, bikin Vincentnya nggak bisa ngambil monster jungle dan bahkan turtle-nya. Yang kali ini membuat perimeter dengan 3.600 gold leading dari Bigetron Alpha. Dan kali ini Rebellion Zion harus kontes. Karena kalau nggak, early mereka bakal dilepas dan mereka harus menuju ke late game. Yes. Playoff kali ini sih bener-bener gila banget sih. Aku merasa kayak tim yang gak konsisten di regular season malah membuktikan sesuatu yang berbeda di babak playoff. Ya. Malah Rebellion Zion yang terlihat konsisten dan kuat di regular season, sekarang seakan-akan benar-benar di counter habis-habisan oleh Bigetron Alpha. Oke, tapi nampaknya Moreno berhasil membuying time sedikit di mana Rovef telah terjadi. Membuat Auditisi harus pulang terlebih dahulu. Tandanya mereka tidak memiliki suppress, mereka tidak memiliki badan. Hanya ada Kars di sana. Kars badan plus adanya power of wild charge telah dikeluarkan. Heavy crossbow menuju ke arah salsa dari Vincent. Kars gagal didapatkan oleh seorang CV. Di balik itu semua, lihat fucking damage terjadi. Auditisi telah kembali lagi, membuat Vincent berada di garis depan. Dan para pasukan dari Rebellion mereka tidak memiliki power ward. Heavy spin telah dikeluarkan power of retribution dari Super Cat. Berhasil dengan sangat baik memanfaatkan apa yang dimiliki. Tapi Bloody Heart. Tapi Super Moreno is coming up. Rafe berhasil mendapatkan 1 poin kill. Di balik itu semua double kill dari Heisa Amor terlalu sakit. Win update dan shutdown. Berhasil didapatkan oleh seorang Sipe. Walaupun mengorbankan Super Sorizo dan juga Super Key. Tapi shutdown yang mahal di tangan Sipe makin membuat dia melambung lebih tinggi dengan gold yang dia miliki. Bahkan menjadi keuntungan untuk Bigetron Alpha karena posisi dari Heisa Amor terpick off begitu saja. Super Moreno yang kembali datang dengan Rovef dan juga Breath of the Ocean bersama dengan adanya follow up damage dari CV membuat Rebellion Zion yang tadinya sudah berhasil untuk numbangin 2 pemain ternyata harus kehilangan 1 pemain lagi. Kesabaran dari Super Moreno. Bahkan tanpanya Petrify barusan, Raw Wave sajalah yang menumbangkan Itu, Be. audisinya. Dan Heisa Amor dia nggak punya flicker, dia bawa Purify. Oke. Jadi kalau nggak ada tackle, udah pasti dia nggak ada escape. Oke, hanya tackle doang, sliding tackle yang dia inginkan. Tapi Purify tidak bisa menghentikan heavy spin, jangan lupakan itu juga Profesor KB. Dan nggak bisa menghentikan heavy crossbow juga tentunya. Oke, tapi dibalik itu semua lihat dorongan lane yang jauh masih dipegang oleh Super Sorizo. Para pemain dari Rebellion mereka masih coba untuk mencari gimana caranya Super Ken bakal coba dimakan. Tapi lihat, dari Auditisi tidak mau mengulangi kesalahan untuk mengambil Super Ken dan malah mereka tertangkap. Super Ken bakal coba ditarik tapi nampaknya gagal. Caster mereka one shot, heavy crossbow bersama dengan Ravweb. Ditenggelamkan kembali ke dalam lautan Land of Dawn. Super Moreno, sang putra Ratu Selatan. Rebellion Zion yang kita tahu mereka cukup powerful dengan adanya efek sisi yang dimiliki oleh setiap pemainnya malah dipatahkan dengan adanya burst damage di awal dari Bigetron Alpha tapi Oke, langsung ada pelarihan. Moreno akhirnya terperangkap.
Sang Putra Ratu Selatan kali ini benar-benar ditenggelamkan kembali. Iya. Putra Ratu Selatan tuh dia putranya Ratu Selatan gitu. Oh anaknya? Iya. Oh iya Tapi iya. kalau kita lihat dari Curse ya, dia benar-benar mencoba untuk mendinai segala macam physical damage. Dia sudah selesai juga dengan blade armornya, tapi untuk saat ini Vincent masih ketinggalan 2 level dan ini adalah 2 level yang harus dikejar. Late game dari Rebellion Zion apakah bakal tercipta atau jangan-jangan tidak tercipta? Super Ken berhasil mendapatkan Vincent. Tidak ada following up damage, counter game yang terjadi. CV akan menjadi sebuah target utama dan Auditisi benar-benar kesulitan mendapatkan CV karena body block yang dilakukan oleh Super Key. Body block yang sangat baik membuat CV masih selamat dari jeratan Rebellion Zion yang coba untuk melakukan sedikit pertukaran dengan konsil yang telah dibukanya. Memang ada konsil tapi nggak ada beladihan. Betul. Dia punya flicker tapi nggak punya beladihan. Oh, macimannya mantap. Menuju ke arah depan, melalui hampir ke arah Super K. Immortality-nya masih ada. Watch out with flicker. Tapi nampaknya di sana kan. Dihilangkan dengan sangat cepat. Tidak ada badan. Vincent seorang diri. Tadi menemani. Dan High Samor. Untungnya masih ada sliding tackle depan sana. Super Ken membuat perimeter dengan body block dan Super Key di akhir last hit. Oke. Ya, Ada sumpah. yang main bola sepertinya di jungle barusan Cimomo sehingga kita mungkin Iya. fokusnya terbagi menjadi 2 dengan 2 point kill ditukarkan 1 dari Super Key. Ketika aku fokus sama CV-nya, tiba-tiba ternyata aku berpindah ketika fokus dari Super Key, tumbang dia di tangan seorang Heisamur. Oke, the power of retribution di tangan Super Ken. Kali ini berhasil memanfaatkan dominasi dengan ada Enhance Lord yang sudah dimiliki Auditisi. Kali ini juga sedikit kebingungan apa yang akan dia amankan. Dan bahkan ingat ini adalah pertarungan sentimental dan Auditisi mereka tertinggal dari 2 game yang telah terjadi. 10 Iron Hook terjadi dari 30 yang telah dilancarkan saat ini. Apakah kenangan pahit dari Rebellion Zion di season 10 akan terulang? Wow, we never know. Dan bisa dibilang data terakhir selama playoff Rebellion Zion mereka belum mendapatkan 1 game pun kalau nggak salah Momochan ya. Iya harusnya. Oke, tapi kita lihat best turret berhasil dipecahkan dengan sangat cepat. Lot masih terlalu perkasa. Gold difference hingga 8.000 memberikan CP permainan yang sangat bebas dan hampir tidak bisa tertangkap kali ini Momochan. Perbedaan net worth bahkan 9.000. Di mana Bigetron mereka berhasil untuk mendapatkan 2 Lord tanpa bisa dikontes oleh pemain dari Rebellion Zion. Ini yang bakal ngebawa Bigetron Alpha. Mereka akan lebih unggul dari segi damage dan juga item yang mereka butuhkan. Oh, maksimalnya mantapnya gagal kembali karena Ki berada di dekat tembok kembali. Lagi-lagi membuat waktu yang sangat mahal di arah top lane. Akhirnya Rebellion Zion sedikit kesulitan. Super Ken membuka badan, body block ini miliki. Bahkan sekarang memikirkan untuk mendapatkan Super Sorizo. Dia udah punya immortality, Momochan dan juga Profesor. Ya, pick off metodenya jadi kayak kedinai gara-gara 1 item saja. Iya. Tapi Bigetron Alpha, ini menurut aku mereka permainan disiplin yang sangat amat baik. Oke, tapi di depan sana bakal coba diganggu Super Ken. Masih coba di body block walaupun immortality-nya pecah. Dan langsung ada one shot for defense dibalikan kanan dia. Wabak combat Sandro. Berhasil mendapatkan cast. Malah poin kill di tangan dari Bigetron Alpha. CP masih ada win of nature. Squello terlalu jauh. Mencoba untuk kabur menuju ke arah Brawl. Dan balik lagi kembali ke lane of down. Gak sampai ke brawl sih untungnya. Hah? Hampir. Oke, sorry. Iya. Kayaknya nggak terlalu jauh sih. Tadi kebetulan. aku pikir itu wall charge-nya hanya wall charge untuk defensif biar menyelamatkan hidup dari Super Ken gak punya immortality. Enggak, ternyata langsung counter setup di sana yang tercipta. Iya. Dan lagi-lagi ini dia classical gameplay dari Grok. Dia telah imun terhadap 1 buah Iron Hook dan apa tuh barusan di atas tuh. 2 kali gue terdengar ngoek. Tadi drum sekarang ngoak. Namanya juga Bigetrooper. Aduh, silakan instant replaynya. Iya, sementara kita memang melihat nih, Be. Aku kira ini Ini sisi dia. defensif. Ya, wild charge yang begitu on point dan itu ada 3 pemain terkena knock up airborne dari knockout strike. Dan Shiva dalam keadaan dia aktifkan Wind of Nature jadi nggak bisa disentuh oleh physical damage deal. Iya. Dan ini akan membuat bagaimana Heinz Amor sudah memiliki kalkulasi ketika dia ingin match up damage dengan Iritel dari Shiva. Purify pun sama-sama nggak punya, tapi Great Dragon Spear dua-duanya punya. Jadi movement speed tambahan mungkin akan menjadi escape tools terakhir Iya. ketika dia tidak memiliki lagi dash. Menurut aku Bigetron Alpha mereka masih memainkan metode pick off mereka sih. Kayak mereka coba untuk nyulik 1 pemain atau mungkin menunggu Auditisi ngebuka Iron Hook duluan. Iya, setuju. Memaksimalkan combo dengan adanya 1 buah beladihan yang bisa dimainkan oleh Auditisi. Karena 9.000 gold ini benar-benar membuktikan bahwa Bigetron Alpha nggak bisa untuk di teamfight 5 lawan 5. Jadi lebih baik Aku setuju untuk banget. langsung aja pick off 1 demi 1. Front to back pun akan jadi. Setidaknya bikin Lord ini jadi giveaway itu udah paling the best things yang dimiliki. Tapi Auditisi terperangkap.
Auditisi bakal coba dihalang. Tapi di depan sana para pasukan dari Rebellion, mereka gagal mendapatkan Countess. Robin telah keluar. Flicker for defensive, Monster didapatkan. Terlalu sakit damage diberikan oleh seorang CV. Dan juga Vincent. Tapi Super Key masih bertahan. Lihat, barir 1x24 jam portalnya tertutup dan mereka tidak mau komit karena mereka sadar mereka bisa team fight 5 dengan 4. Wah, itu satu buah Rough Wave yang manis. Lagi-lagi dari Moreno Ya. bersama dengan adanya combo Petrify, Be. Dan gak cuma itu, sekarang Super Key, dia tahu persis, ini dia yang aku pikirkan. Ditahan dulu Lordnya, Wave Minion akan muncul dan Super Key bakal punya wall charge. Dia punya flicker juga sekarang, tapi... Oke, Bloody Hand menuju ke arah sang Super Ken. Hilang begitu saja, watch out for defensive, offensive, tapi lihat CV. Cutlass didapatkan, Wind of Nature. Tapi Bester bukan sangat bebas, menuju ke arah belakang. Scarf masih coba untuk mempertahankan diri, tapi Super Sonic nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Damage yang diberikan oleh seorang Esamur terlalu sakit. CV fokus ke sampingnya, dan bahkan gagal. Bigetron memulangkan sang Panten Biru. Mematahkan tanduknya dan bertekuk lutut di sana. Gagal bertahan sebagai kontender. Kali ini Rebellion Zion benar-benar tidak bisa bertahan, Profesor. The history repeated itself. Bigetron Alpha kembali memulangkan Oh my Rebellion God. Zion. Oh my God, Super Moreno. Sentimental team fight. Dan langsung ternyata benar-benar terjadi. Kali ini 3-0 Israel. Tapi ingat, mereka tetap akan Wisbam demi sportivitas. 3-0 memang, 3-0 terjadi Super Camp, Super Moreno, semua terjadi. Dan Deja Vu, MPL Indonesia Season 10 Playoff. Bigetron lagi dan lagi memulangkan Rebellion Zion dengan skor 3-0 lagi. Performa naik turun di regular season nggak ngaruh untuk Bigetron Alpha. Tes mereka yang sesungguhnya itu baru dimulai hari ini. Di hari pertama. Oh, apakah ini akan menjadi pertanda mukbang lagi Saya- dari Moreno? Sentimen personal. Ini ada apa? Ada apa? Bude Boxstar, tolong cari tahu. Monica, tolong cari tahu. Gila, sentimen terjadi di depan sana. Moreno. Ini harusnya tidak mungkin terjadi kalau tidak ada trigger. Tapi tenang, kita tetap sportivitas Ini dijunjung dia, tinggi. Fishbump dan Fishbump. juga sportivitas yang tetap akan mereka jalankan. Menang, lanjut ke babak selanjutnya, kalah. Harus tereliminasi dari babak playoff. Nice try Rebellion Zion. Seakan-akan Bigetron Alpha menjadi the history maker untuk 2 season berturut-turut. Dan membuktikan Rebellion Zion tidak bisa untuk melangkah menuju ke babak berikutnya. Kayaknya aku paham tentang apa, Profesor. Yang mungkin kita bakal tanya terlebih dahulu, tapi host kita yang cantik dan luar biasa, Monica dan Bude Clara Monster, take it away. Rebellion Zion, mereka harus terhenti perjalanannya walaupun sudah memberikan yang terbaik dan bahkan memecahkan rekor untuk game terpanjang. Namun apa daya pasukan Banteng tak bisa untuk melangkah lebih jauh. Tapi Rebellion Zion telah mengukir sejarah. Ini kedua kalinya Rebellion Zion berhasil masuk ke babak playoff di MPL Indonesia kali ini. Yes, dan inilah momen terakhir kita untuk menyaksikan Rebellion berada di panggung ini. Silahkan untuk Rebellion Zion, keluarga dari Rebellion. Ada yang ingin disampaikan, kata-kata yang ingin diberikan kepada semua yang sedang ada di sini dan juga di rumah. Tapi tentunya kita semua memberikan support kepada Rebellion. So teman-teman semuanya super fans, mana suaranya untuk Rebellion? Silahkan. Silakan. Rebellion, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Tes. Ya, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah datang, yang udah dukung Rebels, terutama Rebel Squad dan dari keluarga-keluarga juga, kerabat, teman-teman dan saudara-saudara yang datang. Kami minta maaf
karena kita cuman hanya bisa menemani di sini saja. Tapi kami tetap akan bangkit lagi untuk season depan dan kami masih ada beberapa event yang akan kami masih ikutin. Jadi untuk Rebel Squad dan kerabat-kerabat, mohon kalian tetap mendukung kami agar di next event kami bisa menjadi juara. Terima kasih semuanya guys, thank you. Terima kasih, comeback stronger, berjuang terus untuk segala perjalanan yang akan dilalui. Ini adalah momen terakhir untuk Rebellion. Silakan. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Rebellion Zion! One last bow untuk panggung mereka di MPL Indonesia Season 12. Dari regular season mereka sudah mengejutkan banyak pihak. Namun, kalau kita boleh ngomong terkejut atau tidak terkejut, tim ini yang paling bikin kita kaget, Monik. Mari kita sambut bersama-sama pemenang dari match kali ini, Bigetron Alpha! Wow, Biget Troopers di sini semangat sekali ya. Dengan merayakan kemenangan pertama di babak playoff MPL Indonesia Season 12 kali ini. Iya, Gimana? tapi rame banget. Tadi tuh Budi juga ngeliatin sih, apa itu? Apa ada pesta apa tadi pas menang 3-0 Moreno? Apa? Ada pesta apa kayaknya tadi ada sentimental sekali tuh. Ya mukbangin RBL lah, apa lagi? Oh, mukbangin RBL. Nih buat Swallow. Sound pertama buat Swallow. Makasih 3-0-nya buat yang kedua kalinya. Buat yang kedua kalinya. Season 10 sama season 12. Benar. Oke, Bude tadi kata Moreno kedua kalinya. Tapi Iya. menurut kalian ada yang berbeda nggak sih ketika kalian menghadapi Rebellion di season 10 dan juga di season 12 ini? Perbedaannya mungkin rosternya ada yang beda-beda dikit. Tapi persamaannya sama-sama kosong. Sama-sama kosong. Itu ya. Ya, Apa yang apakah kalian benar-benar bisa ngebaca kalian ini bisa ngejinakin banteng? Kekuatan Ya, dari gitu. mana bisa ngejinakin banteng? ya bantengnya banteng Jina. Oh, emang udah jinak dari sononya? Ya. Ini yang menarik ya. Jadi robot menjinakkan banteng. Tapi ada yang menarik juga Bude. Tadi kalau kita lihat game terpanjang rekornya ya selama season di 2023 ini. Yes, 43 menit. menit. Oke, gimana kondisi kalian memainkan game yang sangat panjang? Boleh semuanya boleh. Apalagi Ken. Super Ken. Biasa aja, soalnya lawannya gampang. Oh, Pedas. lah kalau lawannya gampang kenapa bisa sampai 43 Kenapa? menit? Kalau lawannya gampang kenapa bisa sampai 43 menit? Mungkin kasih kesempatan lebih banyak buat mereka aja kali ya, biar bisa ngerasain panggung playoff kan. Oh, baik hati sekali ya. Tapi menarik, di mana kamu pakai Fanny di situ. Dan ini mungkin bisa jadi dibilang surprise pick kah? Kalian udah nyiapin memang mau pick Fanny atau itu adalah tiba-tiba berubah yang tadinya Baxia mau jadi... Awalnya maunya mainnya Baxia, cuman kayaknya musuhnya gampang jadi kasih Orizo aja. Soalnya udah pasti menang kalau aku main Baxia. Oh gitu. Luar biasa. Jadi memang oke, mereka kepengen mainnya lebih susah lagi. Jadi pakai Fanny. Karena Fanny memang hero yang benar-benar situasional banget dan dirusuh. Kan main Fanny melawan Rebellion di match kali ini apakah memang menjadi gongmu untuk akan bermain terus? Apalagi Fanny adalah hero signature Ken. Nextnya bakal dikeluarin lagi nggak nih Fanny-nya Super Ken? Semoga aja ya masih bisa keluar ya. Semoga masih bisa keluar. Gantung pot. Biasanya di ban. Kita akan lihat ya gimana nanti. Tapi anyway ini pencapaian luar biasa juga untuk Bigetron Alpha. Karena di season 11 kalau kita flashback harus pulang di hari pertama. Tapi hari ini berhasil melaju terus melewati hari pertama. Rasanya apa Super Ken menang di playoff? Rasanya menang di playoff Super Ken? Ini kemenangan pertamamu di babak playoff Super Ken. Senang, cuman semoga nextnya masih bisa menang lagi. Oke, harapannya seperti itu. Tapi ada juga nih kemenangan pertama untuk Sive di panggung playoff. Sive gimana? Sedang. Senang juga? Ya senang aja. Ada nervous nggak sih? Panggung besar pertamamu. Nggak nervous sih, cuman kagum aja sih. Apa kagum apanya, Sive? Ya di sini
orang yang aku nih ya yang tadinya bukan siapa-siapa di sini bisa jadi seseorang aja sih. Keren banget lah. Dan tentunya semangat henti-hentinya dari Biget Troopers dari tadi ya. Dive, Ixia, kamu yang memecahkan Winsec Ixia di playoff pula. Apa sebenarnya yang mungkin yang kamu lakukan dengan Ixia ini yang gak dilakukan oleh orang lain? Gak tahu sih, aku banyak spam aja sih. Mungkin yang lain kurang spam. Kemenangan pertama Ixia ya selama season kali ini. Karena kalau secara data 5 kali pick, baru kali ini menang di tangannya si V. Dan di babak playoff. Namun di playoff ini tentu saja di match Bigetron yang 3-0. Yang begitu memukau juga ada player yang menarik perhatian semua yang sedang menyaksikan match ini. Siapakah player of the match untuk match kali ini? Kira-kira siapa Biget Troopers? Kira-kira siapa player of the match? Oh, banyak nama disebut tapi langsung saja kita lihat player of the match pada kali ini. Inilah dia, Super Ken. Super Ken menjadi satu player jungler yang mana kita tahu banyak sekali pressure-nya untuk ngambil objektif, untuk segala macam, apalagi di panggung besar ini. Apa motivasi terbesarmu sebagai seorang jungler? Fokus menangin red 3 aja kali ya biar timnya nggak keberatan kan. Kalau nggak dapet kan jadi berat gamenya. Gimana caramu untuk ngelatih retrimu Super Ken? Untuk mungkin playoff ini adakah satu kegiatan yang baru kamu lakuin untuk mempersiapkan babak playoff? Senam jari mungkin? Nggak ada. Sama aja kayak regular season. Cuman ini playoff bedanya. Ini playoff bedanya. Iya, jadi katanya sama tapi ini playoff. Jadi tetap berusaha yang terbaik ya. Ya, Super Ken. benar. Tapi hari ini kemenangan ini patut dirayakan. Tapi ini baru perjalanan awal di babak playoff. Karena besok hari masih akan bertemu dengan juara bertahan. Onyx, tim Onyx. Wah, Ki udah senyum-senyum. Ki, ini kombinasi yang akan kalian keluarkan lagi. Apakah ini adalah line up kalian untuk babak playoff? Khusus buat RBL aja. Wah, kenapa tuh? Pasti Biget Troopers sudah bosen lah kan, kita udah pulangin RBL udah nggak tahu berapa kali kan. Dan dia juga belum pernah menang di playoff sama kita sekalipun. Jadi udah sebenarnya ini khusus buat mereka aja sih. Khusus. Spesial. Ya, sama kan kemarin si Audi ya suruh Calvin nontonin dia terus ya. Udah ditontonin Calvin 3-0. Oh, jadi semakin ditonton malah ya udah kalian semakin jago ya, semakin 3-0 nih. Ya, sebenarnya mah kita nganggap matchnya biasa aja karena kan ya udahlah kita udah sering kalahin mereka kan, cuman ya kita kebawa inilah apa, kebawa suasana lah, jadi ya ada beberapa hal yang kayak kita mungkin agak sedikit kurang respect ya, jadi ya wajar sih kalian mesti digituin sih. Wow. Oh, tapi kata Ki kan hari ini matchnya biasa aja. Berarti maksudnya besok gimana dong kalau besok bakalan ketemu Onyx? Ya besok kita bakal maksimalin lah kemampuan kita yang kita mungkin belum keluarin ya. Karena kan kita keluarin hari ini 3-0 ya cuman buat RBL sih sebenarnya. Spesial banget ya. Memberikan telur. Spesial, tapi Super Ki, ada yang menarik perhatian Bude di kamera dan bahkan di pandangan Bude. Ini ada Koet datang. Koet, Ini udah nggak ada apa-apa ini ya, Koet dan juga Bigetron ketika bermain. nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Gue mau say thank you aja sama Koet karena udah beli Vin yang udah ngebantu kita banyak banget. Sekarang Koet nggak nyesel kan lepas Audi CS. Oh, ups, menarik. Tapi match selanjutnya, apa yang kamu harapkan? Mungkin Sorizo dan juga Ki atau Ken ngelawan tim Onyx. Semoga kita bisa perform semua besok. Oke, dan yang terakhir, Sorizo bisa dong minta dukungan dari Biget Troopers untuk pertandingan besok hari. Buat Biget Troopers, makasih ya udah dukung kita. Walaupun kita di reguler lumayan jatuh bangun, ya tetap dukung kita lah. Kita bakal buktiin lah kalau kita bisa kasih yang terbaik.
Yang terbaik sudah mereka berikan untuk hari ini, tapi esok hari pastinya akan ada sesuatu. Namun Ken pengen ada nambahin. sesuatu. Super Ken. Ada yang mau nambahin Boleh, katanya. Super Ada yang Ken. mau nambahin. Mau titip pesan aja sih buat Audi CS kan. Kalau mau cara menang di playoff banyak-banyakin nonton di YouTube-nya BTR Vin aja. Oh, akan ada tutornya di situ ya. Ya kalau mau menang di playoff, kalau mau. Kalau mau, boleh, silahkan. Buat Audi, banyakin olahraga sih, biar nggak lemah. Olahraga. Jadi ini untuk nextnya biar lebih sengit ya perlawanannya ya, Moreno. Jangan nyenggol kapten gue dah. Jangan belaga nyenggol kapten gue udah gitu Udah aja. nambahin. Oke. Ada satu tambahan lagi. Gak apa-apa RBL, kalian tetap semangat karena banyak yang dukung kalian streamer tapi Oh, Oke, banyak wejangan-wejangannya, nasehat-nasehatnya. tapi berarti next season akan semakin memanas karena Betul. Rebellion barusan ini udah dibakar-bakar nih. Betul. Akan tentu saja comeback stronger dan akan semakin kuat untuk semua tim yang beradu di MPL. Biget Troopers, Super Fans, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk sang pemenang dari match ini, tim Bigetron Alpha. Inilah MPL Indonesia Sabar. selalu panas. Panas. Dan bahkan Panas. kita tadi sempat menarik benang merah, sentimental kabel team fight. merah. Kabel merah. Kabel merah, Karena kita regular season. Regular season dan kita sempat bertanya apakah ini akan menjadi pembelian terbaik Rebellion dan ternyata Wow. sang robot merah mereka bukan taunting tapi ini bentuk perlindungan terhadap sang kapten. Wah, kaptennya Aksi di preventif cover ya. ya. Jadi ketika satu timnya disenggol, mereka lebih panas. Wah. Itu juga untuk semua tim. Betul. Mereka melindungi kaptennya masing-masing. Tapi inilah MPL Indonesia. Luar biasa. Walaupun ada kepanasan, tapi tetap mereka sportivitas dijunjung tinggi. Ya, Dan itu dia tentu yang paling terpenting. mereka tetap bersaudara berteman-teman di luar sana. Ya. Ini memang is just a part of entertainment. Wah, tapi ini bener-bener panas banget untuk 3-0 kali ini. Karena entah kenapa semenjak di game yang kedua tadi, itu rasa exhausted pasti ada dari Pasti. masing-masing pemain. Pasti ada. 43 menit, Be. 43 menit 11 detik dan kali ini di game yang ketiga cukup berbeda. Seperti yang kita udah sempat bahas di draft. Bahwa ini Akai, Grok, Kadita, Cimomo. Iya. Jadi dari early game mereka mau menghancurkan Betul. bagaimana lini pertahanan dan bahkan melakukan invasi jungle di momen yang tepat. Kelihatan planning mereka jelas banget dengan ngebawa dua hero tersebut. Plus kita tahu Super Ken yang bermain dengan agresif juga. Melakukan rotasi yang bersamaan dengan Grok dan juga Kaditanya. Ini yang ngebuat dia semakin snowballing. Wah. Dari early pressure-nya. 57% kill participation dan bahkan dia sampai bikin karakter helmet. Dia cukup respect juga dengan physical damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Rebellion. Sehingga muncullah antivirus di sana. Dan ini entah kenapa melihat pertandingan kali ini ya cukup meyakinkan kita bahwa sepertinya 4 tim yang masih berlanjut akan menghadirkan game yang sangat-sangat Gila sih. mendebarkan. Entah slow tempo, entah play agresif. Apapun itu kita akan melihat untuk hari ini dan sampai hari Minggu nanti di babak playoff grand final kita. Yap. Dan kalau kita melihat sedikit ya. Ini dia. Triple knock up airborne yang sangat mematikan. Kars dengan rotasinya yang sangat-sangat terpatahkan. Dan platingan gold shield turret dari Super Sorizo. Yang membuat Sorizo kaya sendirian di area bottom lane Cimomo. Oh iya. Dan Sorizo seperti kayak di dunia sendiri. Iya, Dan asik sendiri ya. banyak banget momen dari AudiTG yang cukup disayangkan ketika beberapa pemain dari Rebellion bisa survive hanya karena satu buah eksekusi dari AudiTG membuat mereka jadi terpick off. Dan bahkan kalau kita lihat pergerakan dari teman-teman tim Rebellion Zion mulai kacau. Pasca kita melihat ada satu
kill yang begitu mahal. Hais Amor yang tertangkap dengan Wind of Nature yang begitu indah. Diperlihatkan oleh Shiva dengan second itemnya dia berarti. Dan ini dia salah satu momentum juga permainan front to back. Dan bahkan pemisahan team fight yang dibagi menjadi dua gara-gara satu barrier yang begitu mahal. Iya sih. Dan itu membuat teman-teman dari Big Hero Alpha jadi terpisahkan tim fightnya. Walaupun ada satu kejadian yang mungkin aku bilang agak sedikit why. Iya. Dengan permainan bola yang dilakukan oleh Super Key. Iya, tapi Bigetron benar-benar menunjukkan kelas mereka sih di game yang ketiga. Seakan-akan kayak satu tindakan yang mungkin udah kita duga-duga ya, Be. Malah menjadi counter setup untuk Bigetron sendiri. Dan ini kita bisa melihat bagaimana late game, bukan late game. Tapi lebih tepatnya bagaimana end game-nya. Iya. Itu lebih tepatnya kayaknya, bukan late game soalnya. Mid game, end game. Celebration moment. Celebration moment, dan yang aku lebih suka adalah bagaimana Shiva. Dia diam-diam, gak pakai heavy crossbow Cimomo. Dia bener-bener muterin base-nya. Iya. Dia bikin fokus dari Hais Amor ini terbagi menjadi dua. Betul. Yang satu dia harus clear minion, tapi dia harus men-take down karena Shiva juga. Dan 17 menit game. Ini menjadi bukti bahwa memang permainan Kadita Grok yang bisa kita bilang Kadita tidak muncul dari 2 match sampai dengan hingga pada akhirnya di game terakhir dari match kedua kita. Kadita akhirnya muncul kembali. Betul. Salah satu hero yang sudah mulai terlupakan semenjak memang meta support kembali. Iya, meta healer ya. Meta healer kembali menggaung sebenarnya di babak playoff kita. Tapi ternyata Kadita masih tampil dengan cukup menyeramkan. 12 assist di tangan dari Moreno. Ini draft dari Akai Kadita Groknya berhasil membuat 0 objektif dari Rebellion Zen didapatkan. Bahkan hitungannya last pick dari Coach Aldo yang ngebuat pick dari awal Bigetron Alpha ini memang flex banget. Dan ini membukakan mata kita bahwa memang Bigetron Alpha ini openingnya melawan tim biru. Closing regular season mereka melawan tim biru juga. Mereka membuat EVOS Legends tidak lolos ke babak playoff. Dan Rebellion Zen tidak lolos ke babak selanjutnya. The Blue Destroyer kah? The Blue Destroyer. Oh, penghancur sang warna biru. Iya, untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha benar-benar yang memulangkan kedua tim biru kita di MPL Indonesia season yang ke-12. Meskipun kita melihat 3 Quantum Charge ya, diamankan oleh Bigetron Alpha. Iya. Dan dari Rebellion Zen, Swelo sempat ngebawa Wilderness juga bersama dengan Super Key. Dan ini kalau kita melihat dari Wilderness Blessing-nya berfungsi dengan sangat maksimal karena memang early pressure-nya nggak lepas sama sekali. Dan Super Key sering banget muncul di area reverse itu. Wah, ini area rivernya bener-bener kacau balau banget. Dan memang kalau kita berbicara sedikit soal bagaimana kehadiran dari Shiva, lagi dan lagi dia membawa fatal walaupun bukan Bruno untuk kali ini hero-nya. Masalahnya ya, potensi dari Swelo yang ngebawa Wilderness ini nggak dikasih akses sama sekali. Mereka masuk invasi jungle dari Bigetron Alpha dari early bahkan ketika level 2 didapatkan oleh Super Ken itu nggak berhenti-henti. Sampai akhirnya Shiva bisa join team fight. Jadi kelihatan Bigetron Alpha mereka tahu planning mereka dari early sampai mid to the late game. Bahkan nggak perlu sampai ke arah late game banget deh. Dan 17 menit cukup untuk Bigetron Alpha. Iya, ini bener-bener game yang super intens. Dengan poin kill yang sebenarnya nggak begitu banyak memang. Semenjak game 1 bahkan. Iya, itu masalahnya. Salah utamanya juga game 2 ini kayak mematahkan stigma kita kalau oke, ini kayaknya bakal jadi 5 game. No man, gak ada poin satu pun untuk Rebellion Zen ternyata. Bahkan aku merasa di game kedua itu Bigetron Alpha mereka udah percaya diri banget. Percaya diri bener-bener yang kayak udah di atas batasnya mereka, Be. Iya, bahkan kayaknya nggak ada yang expect dari Bigetron Alpha akan bermain selama itu. Bener. Oh, tadi aku sempat ketemu sebenarnya. Sama? Sama Ranger Mas di belakang, sama Super Ken juga. Oh, oke. 43 menit, pegel katanya. Pegel lah ya, pasti. Pegel katanya main ya. funny lagi Main funny soalnya. dengan kabel kayak gitu gimana nggak pegel gitu. Wah, Udah luar bilang, biasa. lecet itu tangannya, bohong enggak. Makanya terakhir game 3 main Akai. Udah main Akai aja lah.